Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya pada pembelajaran biologi, yaitu di bab mutasi. Ya, istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries, yaitu saat menjelaskan perubahan fenotip yang mendadak pada bunga Ornithera lamarckiana ya. Di situ dimana terjadi perubahan pada fenotipnya dan sifatnya menurun. Sebenarnya apa sih arti mutasi? Mutasi sendiri artinya adalah perubahan ya tadi ya, dalam bahasa Latinnya mutatus, yaitu perubahan, yang artinya ada perubahan materi genetik. Nah, untuk orang yang bermutasi namanya adalah mutan. Mutagen itu penyebabnya, serta mutagenesis adalah proses mutasinya. Contohnya nih, ketika kalian suka nonton film kartun ya, dimana di sini ada Spiderman, Hulk gitu ya. Orang-orang ini, manusia-manusia ini mengalami perubahan fenotip, berarti dia mengalami mutasi ya. Nah, proses mutasi ini memang jarang terjadi secara alami ya. Dan jika terjadi biasanya merugikan untuk mutanya. Jadi memang ada yang secara alami dan ada yang secara buat. Apa pengaruhnya untuk peristiwa mutasi? Mutasi dapat memengaruhi yang pertama DNA di sini ya. Memengaruhi DNA jika terjadi pada saat replikasi atau proses sintesis DNA. Kemudian dapat memengaruhi kromosom jika terjadi pada saat pemangketan DNA dalam kromosom, yaitu saat proses profase ataupun saat pemisahan kromatid pada saat anafase ya. Nah, di mana terjadinya peristiwa mutasi? Mutasi terjadi di yang pertama di gamet, namanya mutasi gametik. Kemudian yang kedua di sel tubuh, namanya mutasi somatik ya. Nah, untuk peristiwa mutasi gametik, yaitu yang terjadi pada sel kelamin, bisa terjadi pada sperma ataupun ovum, sifatnya diwariskan ya di sini ya. Kemudian jika gen yang bermutasi terdapat pada autosom, namanya mutasi autosomal. Jika terdapat pada gonosom, namanya mutasi gonosomal. Untuk yang kemarin kita sudah belajar hereditas ya, di mana ada penyakit yang terpaut pada kromosom X atau yang bersifat kelainan autosomal ya. Kemudian yang kedua ada mutasi somatik tadi ya, yang terjadi pada sel tubuh, ada sel darah, otot, tulang, kulit, dan lain-lain. Penyakitnya tidak diturunkan, tetapi memiliki kecenderungan untuk mengalami mutasi ini tuh diturunkan. Nah, jika terjadi pada sel tubuh janin, akan mengakibatkan cacat bawaan ya. Namun, jika terjadi pada sel tubuh orang dewasa, biasanya akan mengakibatkan kanker di sini ya. Nah, untuk tingkatan mutasi, mutasi bisa terjadi pada DNA atau gen, dan yang kedua bisa terjadi pada kromosom. Untuk mutasi yang terjadi di dalam gen disebut juga sebagai point mutation atau mutasi titik ya, yaitu perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa nitrogen dalam satu gennya ya. Jadi ada perubahan di dalam salah satu basa nitrogennya. Nah, perubahan satu nukleotida dalam rantai cetakan DNA nanti akan mengakibatkan produksi protein yang abnormal. Nah, peristiwanya aja, tipe-tipe mutasi gen yang pertama ada insersi, yaitu penambahan pasangan basa ya. Ada delesi, yaitu pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida ya. Nah, contoh nih, kita lihat contoh yang insersi. Di sini ada pasangan basa nitrogen ya. Nah, di sini ada CGT-AAG. Kemudian ada insersi atau penambahan nukleotida di basa nitrogen yang kedua dan kelima. Yang kedua mana? Di sebelah sini ya. CGT di sini ketambahan G. Nah, diingat-ingat, G ini pasangannya siapa? G ini kan punyanya purin ya. Dia berpasangan dengan sitosin. Oh, ada penambahan basa nitrogen nih. Namanya insersi. Yang kedua delesi. Delesi pada nukleotida nomor 2 dan 5. Berarti di sini ya. Di sini dihilangkan. Jadi CT nomor 5 sudah dihilangkan. AG. Ini namanya delesi, delete. Apakah ini berpengaruh?
Wah, sangat berpengaruh ya. Mutasi, insersi, atau delesi dapat menyebabkan apa? Di sini bahaya ya, karena dapat menyebabkan frame shift mutation, yaitu perubahan kode genetik yang memiliki pengaruh yang lebih luas terhadap protein dibandingkan dengan peristiwa substitusi. Karena semua nukleotida yang ada di belakang daerah delesi atau insersi akan menjadi kodon yang berbeda dan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda pula. Contoh nih ya, di sini ada pasangan basa yang ini ya, yang normal ya, berdasar translasi ACG, AGG, ACQ ya, dimana ACG menghasilkan reonin. Nah, sekarang jika delesi untuk adeninnya 1, maka CGA akan CGA ini akan jadikan satu basa nitrogen ya. Kemudian dia akan geser ke belakang menjadi GGA, CUG, CAU, ACC. Atau ketika kehilangan 2 ya, didalat 2 AC-nya, maka menjadi GAG, GAC, UGC. Dimana kalian bisa membandingkan nih, yang harusnya menghasilkan reonin, arginin, tirosin, alanin gitu ya. Kemudian dia menghasilkan apa? Arginin, glisin, leusin, berbeda dengan yang normalnya. Sehingga ini menyebabkan peristiwa mutasi ya. Justru ketika mutasi yang penambahan atau pengurangan, dia mampu menggeser ke belakangnya ya. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis substitusi, kalau tadi insersi sama delesi, ada juga substitusi atau penggantian ya, di mana nukleotidanya diganti dari yang kelompok purin menjadi purin, pirimidin menjadi pirimidin. Namanya adalah transisi. Contoh transisi yang tadinya A berubah menjadi G, atau G berubah menjadi A, karena basa purin adalah AG ya, sedangkan pirimidin adalah CT, di mana C berubah jadi T atau T berubah jadi C. Ini namanya peristiwa transisi. Namun sebaliknya, jika purin berubah menjadi pirimidin, namanya peristiwa transversi. Nah, untuk contohnya seperti apa? Contoh yang substitusi yaitu penggantian satu nukleotida. Kalian bisa lihat nih, pada saat proses replikasi terjadi transisi pada nukleotida kedua dan keempat, di mana yang kedua harusnya adalah CGT, dia berubah menjadi CAT, G berubah menjadi A. Di sini ada perubahan ya, G menjadi A, sama-sama basa purin, namanya transisi. Begitu juga ini ya, yang nomor 4, A berubah jadi G. Akhirnya pasangannya pun berbeda ya. Nah, kemudian yang kedua adalah transversi ya. Untuk yang substitusi, transversi ini contoh kita lihat pada pada nukleotida ketiga dan nomor 6 ya. TA, di sini T yang berubah, T menjadi G. T itu punyanya si pirimidin, G punyanya purin. Dari pirimidin ke purin berarti peristiwa transversi ya. Jadi untuk mutasi gen tadi ada delesi, ada insersi, substitusi ya. Substitusi ada transisi, ada transversi, ada inversi juga. Nah, sekarang yang mutasi substitusi tadi, yang penggantian, dapat menyebabkan apa aja. Ada mutasi diam atau silent mutation, yaitu mutasi ini terjadi tapi tidak menyebabkan perubahan pengkodean protein. Jadi dia nggak bermasalah gitu ya. Contoh nih, untuk tipe normalnya kita bisa lihat ya di sini ya. Di sini ada yang glisin ya, GGS, kemudian S-nya, S itu sama dengan C ya. S-nya itu berubah di sini menjadi U. Nah, ada S berubah menjadi U, namun tak masalah karena GGS akan menghasilkan glisin dan GGU juga sama akan menghasilkan glisin. Sehingga di sini disebut sebagai mutasi diam atau silent mutation. Kemudian yang kedua, substitusi dapat menyebabkan mutasi tanpa arti ya. Di sini tanpa arti atau nonsense. Nah, artinya apa?
Artinya tadi perubahan atau substitusi akan menyebabkan pengubahan kodon asam amino menjadi stop kodon. Diingat-ingat nih, stop kodon itu apa aja? UAG, UGA, kemudian apa lagi? UAG, UE, UGA sama UAG ya. Sama ya. Nah, kita lihat nih contoh. Yang pertama di sini ya, AAG. A-nya berubah menjadi U, menjadi UAG. Akhirnya UAG kan stop kodon. UAA, UAG, UGA itu stop kodonnya. Yang harusnya tadi menghasilkan asam amino metionin, lisin, penilalanin, dia hanya sampai metionin saja. Karena di sini ada perubahan basa adenin menjadi urasil sehingga di sini menjadi stop kodon. Stop kodon berarti berhenti ya. Ini namanya mutasi tanpa arti atau nonsen. Kemudian ada mutasi salah arti atau misen. Udah bener-bener salah ya, misen ya. Dimana perubahan kodon akan menyebabkan perubahan asam aminonya. Contoh nih, tipe normalnya di sini ya. Metionin, lisin, penilalanin sama glisin di sini GGS. G-nya berubah menjadi A. Ini padahal peristiwa apa? G menjadi A. Peristiwa transisi, sama-sama punyanya purin ya. Harusnya menghasilkan glisin karena di sini A. Jadi AGS menghasilkan serin. Ini namanya mutasi salah arti. Apakah ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada ya. Contohnya nanti kita bisa lihat pada penderita siklemia ya, yaitu peristiwa kelainan pada sel darah merah ya. Nah, ini contoh kesimpulannya. Kalian bisa lihat nih, peristiwa substitusi artinya apa? Insersi menambah, kemudian delete menghilang gitu ya. Inverse balik. Ya, demikian untuk mutasi gen. Sementara untuk mutasi kromosom akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.